Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, dari Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat edaran terkait tentang pengadaan ASN tahun 2022. Sebelum momentum pengadaan CASN tahun 2022, baik itu CPNS maupun P3K diselenggarakan, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru dari BKN, yaitu terkait tentang pesan penting menjelang pembukaan pendaftaran CASN 2022 bagi teman-teman baik itu sobat guru honorer maupun juga pendaftar dari kalangan umum. Yang mana sobat semuanya, video ini juga kita gunakan untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar di video sebelumnya, yaitu terkait tentang adakah jalur khusus untuk pengangkatan CPNS atau P3K, adakah pendaftaran CPNS 2022 itu berbayar, adakah pendaftaran P3K tahun 2023 ini juga berbayar, dan apakah jika saya punya banyak uang ini bisa otomatis diangkat dengan CPNS atau P3K dengan cara membayar. Apakah benar guru honorer tua ini akan diangkat menjadi CPNS? Nah, kalau misalkan di sini saya menjawab ini tidak ada, teman-teman. Tidak ada cara instan untuk diangkat menjadi ASN. Semua melalui sistem seleksi. Mohon maaf, di sini channel calon guru tidak pernah menyampaikan kabar gembira. Kalau misalkan memang sebenarnya tidak ada kabar gembira, jadi kita sajikan sesuai fakta yang ada. Kira-kira bagaimanakah pesan penting dari BKN menjelang pembukaan pendaftaran CASN tahun 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Bagi yang mau ikut pendaftaran CPNS tahun 2022 lewat berbayar, silahkan PM saya. Kuota terbatas. Begitu bunyi pesan grup Telegram penipuan pendaftaran CPNS yang mencatut foto Deputi PMK BKN sebagai foto profil adminnya. Yang mana di sini setelah kita cek dari link ini ternyata sudah diblokir. Sebarkan ke cycle sobat BKN agar tidak tertipu. Inilah postingan terbaru dari BKN, teman-teman, yang merupakan akun Twitter dari BKN, yang mana di sini menjelang pembukaan pendaftaran CASN tahun 2022. Harap teman-teman ini bisa berhati-hati ya, jangan sampai ini teman-teman tertipu nanti. Nah, ini teman-teman, di sini kalau misalkan kita cek, ini adalah ada sebuah Biro Jasa Nusantara mengatasnamakan seperti itu. Yang mana di sini disampaikan misalkan seperti ini, cara terbaik untuk berterima kasih adalah dengan bekerja dengan amanah di instansi masing-masing ya Bapak Ibu. Semoga diberikan kemudahan dan dilancarkan rezekinya. Kemudian bagi yang mau ikut pendaftaran CPNS tahun 2022 lewat berbayar, silahkan PM saya, kuota terbatas. Ditunggu aja ya Bu, silahkan PM saya untuk info selanjutnya. Masih ada lagi yang mau daftar CPNS. Nah ini teman-teman, ini adalah disampaikan oleh BKN, ini merupakan akun penipuan. Jadi teman-teman yang mungkin mencari jalur khusus untuk diangkat CASN, jangan sampai tertipu. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Abi Ridwan, yaitu terkait tentang hal tersebut, teman-teman. Tidak ada cara instan untuk kita tuh bisa diangkat menjadi ASN, baik itu P3K maupun juga PNS. Banyak yang mengaku bisa membantu masuk jadi ASN, banyak pula yang mengaku sebagai saya. Asal tahu saja, gambar berikut adalah profil picture WA saya. From that picture, you know my standpoint. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita cek di sini ternyata sudah dinonaktifkan ya. Nah di sini disampaikan seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi tidak ada istilah jalur khusus ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan teman-teman pernah mendapatkan surat edaran seperti ini, yaitu entah itu dari BKN atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ini juga disampaikan oleh ASN juga, yaitu terkait tentang penipuan yang mencatut nama salah satu pejabat pimpinan tinggi ya. Nah ini jangan mudah percaya dengan iming-iming tanpa tes. Nah pastikan untuk cari tahu kebenaran informasi pada kanal informasi resmi, yang mana kanalnya ini adalah ada di sini teman-teman, yaitu untuk portal pendaftaran CPNS dan P3K itu adalah ada di portal resmi ini, yaitu sscsn.bkn.go.id. Nah jadi kalau misalkan teman-teman pernah mendapatkan surat edaran yang seperti ini, misalkan yaitu di sini ada maksud tersendiri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman percaya, ini jangan sampai ya. Nah ini
Kalau misalkan di sini ada surat yang seperti ini, kalau kita bisa menganalisa, ini adalah seperti ini. Ini ada perihal yang mana di sini sudah disampaikan bahwa ini bukan program dari Kemdikbud dan juga BKN terkait tentang pengangkatan tenaga honorer. Nah, ini ditujukan kepada seluruh tenaga honorer yang mana di sini kriteria disampaikan, kriteria tenaga honorer yang akan diangkat ini adalah tenaga honorer umur 35 tahun ke atas, tenaga honorer khusus guru sudah sertifikasi, tenaga honorer yang belum sertifikasi tapi telah terdaftar di Dapodik. Nah, selanjutnya maksud dari surat ini kalau menurut misalkan kita analisa ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan klarifikasi, ini kan di sini disampaikan yaitu ini. Nah, ini ada nomor WA. Ini adalah kalau misalkan saya telusuri lewat nomor WA, kemudian saya chat, pasti di sini nanti akan ditawari dengan iming-iming yang seperti itu. Padahal untuk menjadi CASN baik itu CPNS maupun P3K ini tidak ada jalur yang seperti itu. Semua itu gratis, teman-teman. Siapa yang berprestasi, yang mengerjakan soal dengan baik dan mendapatkan peringatan terbaik, maka teman-teman akan bisa diangkat menjadi CASN. Tentunya ini nanti melalui mekanisme seleksi. Jadi menjelang nanti pendaftaran CASN tahun 2022 yang mana di sini dari surat edaran yang telah disampaikan dari Menpan RB yaitu untuk pengadaan CASN 2022 ini nanti akan difokuskan terkait tentang ini yaitu P3K, teman-teman. Jadi seperti ini jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini adalah merujuk pada Permenpan ini. Nah, ini jadi kalau misalkan sudah ada ancang-ancang ada pendaftaran seperti ini, maka teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan dari pihak BKN dan juga menjanjikan untuk kelulusan dengan membayarkan sejumlah uang. Jika pendaftaran sudah dibuka, maka pemerintah ini akan memberikan surat edaran resmi. Ini adalah sebagai contoh dasar hukum dari penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2021, yaitu lewat Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan CPNS, teman-teman. Kemudian untuk penyelenggaraan P3K ini adalah tertera yaitu pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Ini adalah untuk yang P3K guru ya. Kemudian untuk P3K non guru itu tertera pada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Maka di sini disampaikan yaitu tentang manajemen ASN untuk pengadaan penyeleksian itu semua dilakukan melalui mekanisme seleksi. Jadi pada portal resmi dari BKN, dari SS CASN ini disampaikan terkait tentang alur sistem seleksi CASN. Nah ini teman, dari pertama kita membuat akun, kemudian daftar formasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang CPNS semua ada di portal resmi ini. Jadi sangat jelas teman-teman, kalau misalkan teman-teman kemarin bertanya apakah ada jalur khusus untuk pendaftaran CPNS atau P3K, kok saya diiming-imingi dari seseorang ya atau seseorang oknum. Nah, jadi menjelang pendaftaran CASN tahun 2022 nanti, teman-teman harus lebih berhati-hati lagi ya, dan supaya kita ini bisa terhindar dari penipuan. Sekian informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.